datang ke rumahnya untuk bisa berkomunikasi. Maka muncullah sebuah HP, sebuah gadget seperti itu. Nah, tentu ini akan dibarengi dengan bagaimana solusi itu yang ditawarkan dan tentu yang didapatkan seorang pengusaha kan seperti itu. Next. Oke, berdaulat atas diri kita sendiri gitu. Jadi menjadi seorang pengusaha itu yang memanajemen waktu, yang memanajemen usaha, ibarat yang menentukan gaji itu adalah kita sendiri. Jadi istilahnya kita mau kerja jam berapa sampai jam berapa, nah itu yang menentukan kita. Kita berhak atas diri kita sendiri seperti itu. Jadi nanti eh, bahkan mau gaji berapapun itu yang menentukan juga kita. Tentu ini dengan eh, ketentuan yang berlaku kan seperti itu. Jadi ketika mau gaji besar, maka omset dan laba pun juga harus besar kan begitu. Kalau omset dan laba kita kecil, tentu kita nggak bisa menjadi istilahnya mendapatkan penghasilan besar kan gitu. Kalau omsetnya masih kecil, terus kita paksakan penghasilan besar, maka usaha yang kita lakukan itu nggak akan berjalan lama, kan, nggak akan berjalan langgeng kan seperti itu. Tentu semuanya ada plottingnya, semuanya ada yang harus kita usahakan, yang harus kita terapkan, nggak serta-merta kita bisa mengambil seenaknya seperti itu. Terus yang selanjutnya, tidak ada batasan dalam berwirausaha. Jadi nggak ada ibaratnya ketentuan-ketentuan istilahnya yang rumit lah kayak kita mendaftar lowongan kerjaan. Kalau mendaftar lowongan pekerjaan kan harus S1, harus IPK sekian, harus punya SKK, harus ini, harus itu, maksimal usia sekian, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, kan seperti itu. Kalau kita mau mendaftarkan lowongan pekerjaan kan seperti itu. Kalau menjadi seorang pengusaha, itu nggak ada batasannya, gitu. Nggak ada batasan kita harus seperti ini, harus seperti itu, nggak ada. Jadi menjadi orang wirausaha itu bahkan ibarat lulusan SD pun bisa, lulusan sarjana pun juga bisa. Tentu kalau lulusan sarjana itu tentu harus memiliki pola pikir yang lebih daripada lulusan SD, dan ibaratnya jatah gagalnya juga harus lebih sedikit daripada yang lulusan SD. Kalau lulusan SD itu biasanya modal semangat sama modal nekat. Kalau lulusan S1 tentu harusnya bisa ada modal pola pikir, modal pengetahuan, kan seperti itu. Tentu ini menjadi sebuah pembeda seperti itu. Kalau yang lulusan lebih tinggi tentu memiliki value yang lebih lah, memiliki kemampuan yang lebih kan seperti itu. Kalau kalau mereka mau benar-benar berjuang, mau benar-benar semangat dan uh, meminimalisir resiko kan seperti itu gitu. Bahkan dalam istilahnya dalam sebuah kota itu uh, usaha satu dengan usaha yang lain itu apa ya namanya ya, bersebelahan itu udah biasa, depan belakang itu udah biasa, nggak ada larangan harus jauh dari pengusaha yang lain pun nggak ada. Jadi istilahnya nggak ada anu lah ya, nggak ada otak-otak sekat-sekat itu nggak ada. Jadi monggo gitu, selama kita bisa memanage dengan baik, selama kita bisa melakukannya dengan bagus, it's okay gitu. Semua masalah. Next, lanjut. Selanjutnya, bagaimana cara menjadi seorang usaha? Untuk menjadi seorang pengusaha itu pasti yang dibutuhkan kan begitu. Apa sih perlu disiapkan seperti itu?
Nah, yang pertama, next, siapkan mentalmu gitu loh. Ini hal yang paling pokok ya. Siap nggak kita menjadi seorang pengusaha gitu. Mental seperti apa yang dibutuhkan seorang pengusaha kan gitu. Yang namanya menjadi seorang pengusaha atau wirausaha, tentu dia tidak luput ya dari namanya jual beli dengan pembeli, dengan klien, dengan yang lain. Kita berani nggak kan gitu. Kita berani menghadapi pembeli, menghadapi klien, menghadapi supplier seperti itu. Katakanlah kita produk, berani nggak kita menawarkan kan seperti itu. Punya istilahnya, punya katakanlah punya pulpen bagus gitu ya. Berani nggak kita menawarkan produk kita ke teman kita, ke orang lain yang tidak kita kenal seperti itu. Kebanyakan anak muda sekarang itu malu gitu loh. Malu kalau harus ibarat harus jualan, harus ini, harus itu tuh malu gitu loh. Maunya punya pangkat, gajinya besar kan seperti itu. Padahal nggak semua serta merta seperti itu. Padahal semua yang punya pangkat dan gajinya besar itu bosnya lebih besar gitu loh, lebih besar dan lebih banyak dan lebih berkuasa gitu. Siapa bosnya? Ya pengusaha itu kan begitu. Untuk menjalani itu tentu tidak mudah gitu loh. Yang pertama yang harus disiapkan, kita harus siap dengan segala risiko yang terjadi kan gitu. Siap berjuang dan siap istilahnya menempa mental kita gitu. Nah, pertanyaannya sejauh mana kita menyiapkan mental-mental baja kita untuk membangun sebuah wirausaha. Kan biasa ya, biasanya kalau orang baru mau memulai, itu paling dicemooh temennya, disindir, karena seperti itu. Alah, apa iso? Kadang-kadang ada yang sampai kayak gitu juga kan. Nah, siap nggak kita menghadapi itu kan gitu. Terus kemudian nanti kalau udah jadi sebuah produk, terus menawarkan ke pembeli gitu ibaratnya di apa ya? Apa itu lah ya kalau bahasa Jawanya itu sama pembelinya down enggak kan gitu, down atau enggak seperti itu bisa menunjukkan value kita enggak, kelebihan dari produk kita enggak kan begitu. Kalau kita enggak ketemu dengan istilahnya target market kita yang pas atau istilahnya pembeli yang membutuhkan barang kita, paling ya biasanya itu ya di komentar yang negatif-negatif kan seperti itu. Tapi kalau mendapatkan pembeli yang sesuai, nah itu biasanya tetap mendapatkan apresiasi yang positif. Next, tentukan usaha yang mau dimulai gitu loh. Jadi setelah kita siap dengan segala kemungkinan nanti, nah, kita tentukan dulu fokus fokus ke usaha yang akan kita mulai. Kita fokus satu-satu gitu. Kadang-kadang tuh ada ya teman kita gitu mau ini yang gitu. Kalau kita langsung banyak sekaligus, kadang kita nggak fokus, nggak konsen, ya itu bisa bubar semua itu. Gitu. Tentukan dulu satu yang mau dimulai terlebih dahulu kan gitu. Dan kita harus tekuni dulu itu. Kita tekuni dulu sampai ibaratnya usaha kita itu tahan hantaman, tahan tahan goncangan gitu, tahan krisis lah sebenarnya seperti itu. Jadi bisa ditinggal lah. Nah itu baru nanti usaha yang lain. Nah tentukan usaha mana sih kira-kira yang cocok dengan kita gitu. Next, nah konsisten pada kemampuan kita. Nah setelah kita tentukan usaha, kita tentukan kita konsisten di situ. Kita ibaratnya tekun, tekun sampai benar-benar usaha itu bisa jalan dengan baik. Next, belajar dari yang berpengalaman di sekitarmu. Nah, setelah kita mulai, kita apa namanya tekni, nah kita belajar gitu loh. Karena dalam proses itu pasti ada yang namanya kegagalan, ada yang namanya kadang kurang ini, kurang itu. Nah, kita belajar dari
dari pengalaman dari yang ahli-ahli kan gitu, belajar dari customer kita, dari tanya ke customer kita kurangnya apa, baiknya bagaimana, seperti itu. Next. Hmm. Hematlah dalam menggunakan anggaran, karena pada awal-awal itu tentu kita butuh tenaga yang lebih dan butuh keuangan yang lebih juga, seperti itu. Agar apa? Agar tentu kita tetap bisa berjalan. Bagaimana kita memanage anggaran seperti itu. Nah, karena kebanyakan untuk awal itu pasti uh, adalah kekurangannya. Nah, bagaimana kita menggunakan anggaran sebaik-baiknya. Next. Tentukan target pasar dan lakukan inovasi sesuai kebutuhan. Nah, seperti itu. Nah, setelah produk kita itu benar-benar bagus, kita lihat produk kita itu sesuai dengan situasi, sesuai dengan ibu-ibu, atau sesuai dengan anak-anak, atau sesuai dengan bapak-bapak, atau sesuai dengan orang yang berkebutuhan khusus. Nah, kita lakukan inovasi biar target market kita, target pasar kita itu nyaman, jadi semakin nyaman seperti itu. Jadi tentu di sini ibaratnya eh, kita butuhlah bertanya kepada target pasar kita itu kurangnya bagaimana biar lebih nyaman lagi seperti apa. Seperti itu. Next, kembangkanlah usahamu. Jadi setelah semuanya itu bisa terlaksana, tentu eh, permintaan itu pasti akan naik. Nah, ketika permintaan naik, permintaannya banyak, nah, tentu kita harus mengembangkan usaha supaya bisa mengcover ya, bisa mengcover semua, bisa mengcover permintaan yang masuk ke kita seperti itu. Dan kita tentu bisa melihat kalau udah berjalan sekian lama pasti ada uang itu tetap pasti ada seperti itu untuk menjalankan usaha. Kalau uangnya itu enggak ada, berarti keuangan kita itu perlu dipertanyakan seperti itu. Sehat enggak sih keuangan dari usaha kita gitu. Kalau uangnya ada, nah untuk pengembangan juga ada, tentu insya Allah keuangan kita sehat seperti itu. Next, kenapa wirausaha yang bertelur seperti itu? Nah, bisa kita lihat nih, telur dari ayam petelur memiliki protein yang cukup tinggi seperti itu. Eh, Dalam keseharian kita, makanan yang paling mudah diolah itu apa? Telur kan? Telur. Bahkan anak kecil pun bisa buat seperti itu. Nggak seperti bahan-bahan yang lain, seperti mungkin nasi. Nasi itu kalau anak-anak kecil suruh masak nasi, itu belum tentu jadi. Tapi kalau suruh masak telur, itu insya Allah jadi kalau udah dikasih pelajaran dikit, udah lihat ibunya ayahnya masak telur gitu, udah jadi gitu. Jadi ketika apalagi di zaman yang serba modern ini dan orang tua itu sering kali sibuk ya, orang kali sibuk. Nah, sarapan yang paling cepat itu masak telur, itu 5 menit itu udah jadi seperti itu. Kalau masak-masak yang lain kan biasanya butuh waktu yang agak lama gitu. Nah, itu dengan praktisnya mengolah telur itu kan eh, permintaan akan telur kan juga tinggi. Nah, selain itu, selain praktis ya, telur itu memiliki protein yang cukup tinggi seperti itu. Nah, satu butir telur itu memiliki protein sekitar 6 gram atau bisa dikatakan 9 sampai 11% dari telur tersebut seperti itu. Selain protein di dalam telur, nah itu ada juga asam amino esensial gitu. Ada kolesterol baik, terus lemak baik, kalorinya nggak cukup tinggi juga. Kalori itu sekitar 77 gram ya. Bahkan pernah diteliti itu kebanyakan orang-orang di Jepang yang awet sampai tua, itu tiap hari itu makan 2 butir telur seperti itu. Kemudian permintaan pasar yang cukup tinggi seperti itu. Jadi eh, telur itu bahan yang
fleksibel ya, yang mudah diolah dengan apa saja seperti itu. Kita lihatlah di jajanan malam ya, kayak sore itu martabak itu pakai telur, nasi goreng itu pakai telur, apalagi banyak seperti itu, sosis itu juga pakai telur gitu. Terus bakso goreng pun juga pakai telur kan gitu. Jadi telur itu bisa digunakan untuk campuran banyak makan begitu. Selain menyehatkan, praktis penggunaannya dan enak juga rasanya kan seperti itu. Jadi permintaan pasar tentu akan menjadi sangat tinggi. Bahkan anak kecil zaman sekarang itu ada beberapa ya, itu nggak mau makan kalau nggak pakai telur kan gitu. Itu sampai segitunya juga. Maka inilah kenapa permintaan pasar bisa menjadi tinggi kan begitu. Kemudian selanjutnya menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Nah, dalam usaha ayam telur tentu nggak bisa seorang saja untuk mengelola itu, karena itu biasanya dalam usaha ayam telur itu tentu ada ownernya, kemudian ada anak kandangnya, seperti itu. Jadi semakin besar dan semakin banyak ayam yang dipelihara, maka tentu akan semakin banyak dibutuhkan pekerja untuk menghandle semua itu, kan seperti itu. Katakanlah selain anak kandang itu nanti juga biasanya kalau udah perusahaan-perusahaan besar itu tentu butuh admin, manajemen pemasaran, butuh HRD seperti itu juga, dan yang lain-lain seperti itu. Bisa kalau usaha besar itu bisa mempekerjakan sampai 100 orang pun bisa, tergantung berapa kapasitas yang dimiliki yang seperti itu. Kemudian membantu mengurangi impor telur di Indonesia. Sekarang coba gini, kita bayangkan. Apabila negara kita tidak memiliki pengusaha ayam petelur, kira-kira kita kalau mau punya telur harus beli dari mana? Tentu nanti akan impor kan gitu. Kita akan impor kalau pengusaha kita sedikit, sementara kebutuhannya banyak, tentu yang sedikit itu tidak bisa mengcover yang banyak. Akhirnya impor kan begitu. Nah, ini kan salah satu bentuk kita dalam apa namanya menjaga keamanan dan ketahanan pangan nih, terutama untuk protein hewani kan begitu. Nah, ini salah satu kontribusi seorang pengusaha ayam petelur. Nah, rencana usaha ayam petelur gitu ya. Yang pertama memilih jenis dan lokasi usaha. Pilih jenis strain yang cocok dengan lokasi usaha, pilih lokasi kandang yang cocok untuk usaha ayam petelur, peternakan ayam petelur kan seperti itu. Nah, di sini yang dimaksud dengan strain itu apa kan begitu? Strain itu jenis ya, kayak jenis. Jenis kalau di ayam petelur itu yang paling banyak itu ada Isa, Lohman, Highland kan seperti itu. Yang terbaru itu ada Novogen dan yang lain-lain. Tentu setiap jenis punya karakternya masing-masing, punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kita ketika kita sudah punya lokasi, lokasi yang mau kita gunakan itu cocoknya untuk ayam apa? Untuk ayam Lohman, ayam Isa, atau Highland, atau ayam Novogen kan begitu. Dengan karakteristik kandang yang kita miliki. Terus kemudian pilih lokasi kandang yang cocok untuk usaha peternakan ayam petelur seperti itu. Nah, ketika kita memilih tempat, eh, memilih untuk membangun kandang, nah itu kira-kira cocok nggak seperti itu. Nah, tentu yang dibutuhkan di sebuah kandang itu apa kan seperti itu. Tentu ayam itu butuh ketenangan, nah, seperti itu. Nah, tentu kita harus memilih tempat yang sepi ya, gitu.
butuh udara yang segar, tentu kita memilih sebuah pedesaan seperti itu. Kan kalau ayam petelur terus dibangun di tengah kota kan ramai, udaranya terkontaminasi, itu nanti akan mempengaruhi dari istilahnya dari potensi potensi ayamnya atau dari produksi ayamnya kan seperti itu. Jadi nanti produksinya tidak bisa maksimal kalau tempatnya tidak sesuai kan begitu. Walaupun bisa diusahakan, tapi nanti istilahnya butuh modal yang cukup banyak kan begitu. Beda ketika kita sudah memiliki tempat yang nyaman untuk ayamnya seperti itu. Nah, tapi kemudian jauh dari pemukiman seperti itu. Nah, dengan begitu kan uh, tentu diharapkan ternak itu bisa optimal, bisa mencapai puncak produksinya kan begitu. Jadi ketika lingkungannya baik, terus tenang, jauh dari hiruk pikuk kan seperti itu. Nah, kemudian uh, suhu itu juga pengaruh kan gitu. Kalau terlalu panas itu tentu nanti akan bisa menimbulkan heat stress atau stres kepanasan gitu. Biasanya nanti ayamnya uh, megap-megap, jadi terengah-engah lah ya, terengah-engah gitu nanti bisa mempengaruhi produksi ayam juga. Jadi kita pilih lah ya kira-kira suhu yang bagus berapa seperti itu ya, mungkin 20 atau 23 seperti itu. Kalau 27 seperti itu. Kalau mau yang suhunya agak tinggi ya bisa dipakai sih. Cuma nanti eh, puncak produksinya ya sedikit terganggu kan begitu. Kemudian menentukan skala usaha yang akan dimulai. Nah, seperti itu. Menentukan skala usaha. Jadi kita mau usaha ayam petelur itu berapa dulu sih kan gitu. Mau 100, mau 1000, mau 10.000 gitu. Nah, itu nanti kan kita lihat istilahnya permodalan kita, menghitung skala risiko yang akan kita hadapi seperti itu. Jadi eh, dalam usaha ayam petelur, nah itu nanti resikonya seperti apa sih? Nah, ketika saya kena resiko itu mampu survive enggak kan gitu, mampu bertahan enggak kan seperti itu. Nah itu perlu diperhitungkan seperti itu dengan kemampuan, nah kemampuan finansial kita itu berapa sih kan gitu. Ini bisa bisa untuk mengcover berapa ekor ayam kan seperti itu, bisa mengcover untuk hidup sekian lama atau sekian berapa seperti itu. Nah tentu yang income yang kita miliki tentu eh, jangan jangan mepet ya, jangan sampai mepet. Nah kalau nanti kita uang yang kita gunakan mepet dengan ibaratnya untuk menghandle ayam itu nanti nanti eh, akan terjadi kadang tidak sesuai perhitungan. Nah itu nanti akan menimbulkan masalah gitu, menimbulkan masalah itu. Nah, nanti seperti apa ketika kita memulai kan kita tidak tahu ke depannya seperti apa, pembengkakan apa yang akan terjadi. Tentu kalau bisa ya kita kasih beratnya lebih gitu. Kemudian yang selanjutnya pelajari berbagai aspek dan pengalaman ketika menjalani usaha gitu. Jadi kita pertimbangkan aspek-aspek apa saja sih yang dibutuhkan seperti itu. Hal apa saja yang dibutuhkan untuk usaha yang bertelur, mungkin kandang, kita butuh gudang pakan, kita butuh kawat kandang, kita butuh mungkin peneduh supaya tidak terlalu panas seperti itu. Kita butuh mungkin tempat istirahat anak kandang seperti itu. Kita butuh mungkin transportasi seperti itu. Kita butuh mungkin nanti suplai pakan, suplai bibit. Nah, itu harus kita pelajari dulu itu. Harus kita amati lah, seperti harus kita amati. Kemudian uh, kita kita calling dan kita pilih ini seperti itu. Nah, untuk menjadi mitra kita dan menjadi bagian dari usaha kita gitu. Nah, bagi pemula belajar dari yang sudah ahli atau kita
atau mentor ya. Kalau bisa untuk pemula itu kita cari mentor atau cari guru lah ya untuk mengajari kita. Jadi ketika kita ada keliru itu ada yang mengingatkan. Jadi ketika kita ada masalah itu ada teman ya, teman yang bisa kita ajak ngobrol gitu. Ini baiknya kayak gimana, ini masalahnya seperti apa, solusinya bagaimana, penyebabnya apa yang harus saya lakukan. Nah, seperti itu nanti bisa ngomong ke mentor. Nah, kalau mentornya itu udah ahli, tentu dia akan tahu, oh ini penyebabnya ini Mas, sebaiknya begini. Nanti seperti ini kan, seperti itu. Biasanya kalau dalam pemula itu bingung ya, bingung ibaratnya mau ngapain, mau bagaimana langkah awal apa yang harus dilakukan. Nah, kalau kita punya mentor, tentu mentor akan mengarahkan apa saja yang harus kita siapkan, langkah apa yang harus kita lakukan kan begitu. Next. Nah, kemudian langkah untuk memulai usaha ayam petelur. Nah, langkah pertama itu apa sih kan gitu. Langkah untuk memulai usaha ayam petelur. Yang pertama tentu adalah kandang. Kandang tempat di mana nanti ayam itu istirahat, makan, bertelur, seperti itu. Nah, kita harus menyiapkan kandangnya dulu. Kemudian setelah kandang siap, nah kita kemudian siapkan bibit. Nah, ayam yang seperti apa yang mau kita datangkan kan begitu. Ayam Lohman, ayam Highland, atau ayam Isa, atau Novoken, atau yang lain seperti itu. Nah, tentu kita pilih yang ibaratnya sesuai dengan lingkungan kan begitu. Nah, kita harus bibit itu kita juga harus memilih, harus bisa tahu ini bibit bagus, ini bibit jelek, ini bibit bodong seperti ini bibit umur sekian, bibit umur sekian gitu. Kalau kadang-kadang penjual yang nakal itu kadang ayam udah umur 15 dan ayamnya jelek itu dikatakan umur 13 gitu. Kalau kita nggak jeli, kita nggak tahu, kita bisa kena tipuan begitu. Tentu dalam memilih bibit ini sangat penting ya, sangat penting. Karena ini nanti yang akan menentukan puncak produksi dari ternak kita begitu. Kalau bibitnya jelek, tentu dia nggak akan bisa sampai puncak produksi kan seperti itu. Dan kadang pun juga berpengaruh seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu pakan. Nah, kalaupun bibitnya udah bagus, tapi kalau pakannya jelek, nah itu pun juga nggak akan bisa maksimal seperti itu, nggak akan bisa ibaratnya sampai puncak produksi, nggak akan bisa bertelur dengan bagus, kan seperti itu. Artinya ketika bibitnya bagus, tentu pakannya juga harus bagus seperti itu. Karena ketika kita menggunakan pakan seadanya, pakan yang ibaratnya kurang bagus, nah nanti bisa juga sampai menimbulkan penyakit ya. Kalau udah menimbulkan penyakit, nah ini nanti udah bisa menjadi masalah yang besar gitu, masalah yang besar. Karena penyakit ini bisa bisa mematikan semua ayam kan begitu. Jadi ayam yang sehat itu dimulai dari pakan yang baik kan begitu, pakan yang bagus kan seperti itu. Ayam ayamnya sehat, pakannya bagus. Nah, terus konsumsinya juga bagus. Nah, insya Allah nanti telurnya pun bisa akan sampai puncak, bisa ibaratnya bisa sampai produksi maksimal gitu, produksi yang bagus gitu, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya manajemen pemeliharaan. Nah, seperti itu. Nah, setelah kandangnya bagus, bibitnya bagus, pakannya bagus, pemeliharaannya pun juga harus bagus seperti itu. Kalau dipeliharanya istilahnya seadanya, ibaratnya dipelihara semaunya, nah nanti ibarat waktunya ngasih makan tidak dikasih makan, nah kira-kira produksinya nanti bisa maksimal enggak gitu. Ayamnya pasti besok telurnya turun gitu, waktunya kasih minum harusnya minum itu ada. Nah, waktu itu kebetulan minumnya enggak ada, besok pasti turun itu, produksi pasti turun seperti itu. Nah,
ini apalagi air itu sangat penting ya. Air itu nggak ada sehari saja. Besok itu bisa turun sampai 20% kan begitu. 5% lah minimal. 5% turun dari produksi awal kan begitu. Kalau ayamnya turun, maka pendapatannya juga turun kan begitu. Laba kita juga turun seperti itu. Nah, manajemen pemeliharaan itu juga sangat penting. Jadi ketika dipelihara tidak menjaga kebersihan, ini juga nanti akan menimbulkan penyakit seperti itu. Jadi harus dibersihkan, harus dikasih sesuai prosedur seperti itu biar nanti produksinya bisa maksimal seperti itu. Nah, setelah produksi bisa maksimal, nah ini panen seperti itu. Nah, waktu panen pun juga kita harus menyesuaikan seperti itu. Kapan sih ayam itu bertelur banyak kan begitu. Nah, biasanya panen itu ya sekitar 2 kali lah sehari itu biasanya dua kali. Nah, waktu panen itu kita juga harus bisa memilah seperti itu. Mana yang bagus, mana yang jelek seperti itu. Nah, nanti kita ambil itu. Nah, kalau terus kita harus hati-hati juga dalam panen bagaimana um, membawa telur itu, memindahkan gitu. Kalau tidak dibawa dengan hati-hati ya bisa pecah semua seperti ini karena ini telur. Jadi kalau telurnya jatuh nanti pecah kan jadi nggak bisa dijual kan begitu. Kemudian selanjutnya pasca panen. Nah, di pasca panennya itu setelah telurnya dipanen, kemudian ditimbangin seperti itu. Nah, ini pasca panen yaitu pemasarannya kan seperti itu. Nah, telur ini mau kita pasarkan kemana kan begitu. Mau kasihkan tengkulak, mau kasihkan konsumen langsung, mau kasihkan ke distributor, nah itu yang menentukan kita seperti itu. Nah, kita juga harus melihat peluang-peluang pasar apa yang ada yang bisa kita masukin kan seperti itu, yang bisa kita handle lah seperti itu. Nah, kira-kira produk kita itu cocoknya kemana begitu. Kita mampunya seperti apa. Nah, itu sangat-sangat penting juga itu. Next. Nah, untuk memulai usaha yang bertelur ya, seperti kandang. Nah, pilih tempat yang sesuai buat kandang. Pastikan nyaman dalam kandang tersebut. Sesuaikan kandang untuk kebutuhan ternak kita. Jadi fungsi dari kandang, ya. Fungsi dari kandang itu bagaimana ayam-ayam kita itu bisa nyaman gitu. Bisa nyaman, bisa tenang di situ, tidak stres kan begitu. Nah, juga konstruksinya ya, konstruksinya juga harus disesuaikan. Uh, ayam di situ itu nyaman nggak kan begitu. Uh, terus nanti bisa bisa maksimal enggak kan seperti itu. Nah, di sini biasanya kita menggunakan kalau untuk ayam petelur itu menggunakan kandang baterai. Kandang baterai itu kandang kawat yang disekat-sekat dan ditumpuk bertingkat seperti itu. Jadi nanti satu sekat itu isinya 1 sampai 2 ayam, tergantung nanti model kawatnya itu seperti apa. Nah, nanti kalau 1 ayam itu nanti bisa 1 sampai 2 ayam itu nanti bisa memudahkan kita untuk mengontrol ayam itu seperti itu. Nah, ayam itu sehat nggak sih kan seperti itu. Kita bisa lihat secara langsung. Beda kalau nanti diumbar. Nah, nanti kalau diumbar kan ayamnya lari kemana kita nggak tahu ayamnya tadi yang sakit itu di mana kan kita juga uh, agak kesulitan tentunya kan seperti itu. Dengan sekat ini tentu nanti memudahkan untuk controlling ya, untuk melihat gimana ayam itu sehat atau enggak, bertelur atau enggak, terus untuk memudahkan kita untuk ngambil telurnya juga begitu. Jadi telurnya itu pasti ada di bawahnya, nah nanti kita ngambilin seperti itu. Kalau diumbar kan nanti uh, bisa keinjek-injek telurnya kan begitu. Nanti yang ngambilin pun uh, agak kelimpungan kan begitu. Next, kemudian langkah untuk memulai usaha ayam telur, bibit dan pakan, nah, seperti itu. Seperti yang saya katakan, jadi eh, untuk pemilihan bibit, nah itu pastikan yang terbaik.
Itu pula dengan pakan. Nah, kita harus ibaratnya punya kerjasama ya, kerjasama dengan pemilik bibit dan pemilik pakan tentu yang baik seperti itu, bukan yang buruk kan seperti itu. Kita juga harus tahu lah ciri bibit yang bagus itu kayak gimana sih kan gitu. Ciri bibit yang bagus itu kan kita lihat ayamnya ya. Ayamnya itu beringas gitu. Ibaratnya ayamnya itu aktif gitu. Ayamnya itu aktif, sehat tentu ya, sehat, tidak cekrek, tidak pilek seperti itu, tidak tidak ngantukan lah ya, tidak ngantukan seperti itu. Kemudian bobot sesuai dengan umurnya seperti itu. Nah, untuk ayam yang usia 13 itu biasanya bobot antara kisar 9 on sampai 1,1 kilo seperti itu. Itu untuk ayam umur 13. Nah, nanti umur umur 14 itu beda lagi, 15 juga beda lagi seperti itu. Jadi kita juga banyak bisa kontrol ya, timbang ya. Bisa sampling seperti itu, bobot ini itu berapa kan seperti itu. Terus kemudian eh, dia tidak tidak ciri ya, tidak pincang ya. Tidak pincang atau dia itu betina tulen seperti itu. Ada di peternak itu kadang-kadang tuh istilahnya kayak kayak ayam banci itu tuh ada kadang-kadang. Kita harus harus mengerti bahwa ini memang benar betina kan begitu. Benar-benar betina dan benar-benar bisa bertelur kan begitu. Nah, seperti itu. Terus untuk pakan nih, kita juga harus memiliki pakan yang baik. Nah, pakan yang baik itu salah satu cirinya ya eh, kadar proteinnya itu sesuai seperti itu. Kalau pakan jadi itu biasanya sekitar 17 sampai 18% lah ya untuk makan. Terus untuk konsentrat itu biasanya eh, kema- berapa ya? Sekitar 35 lah, 35, 36 seperti itu. Kemudian untuk bahan-bahan yang lain itu apa saja. Nah, kemudian kita lihat kondisi pakannya itu kering enggak seperti itu, terus eh, memenuhi syarat enggak, tengik atau tidak kan seperti itu. Nah, yang pakan yang bagus tentu di cium itu baunya harum kan gitu. Baunya harum, terus enggak ada mungkin kutunya atau yang lain seperti itu. Nah, itu juga sangat berpengaruh kan begitu. Nah, kemudian untuk pakan, nah, pakan yang kita miliki, kita tuh harus sebenarnya untuk memberi ke ternak itu harus sesuai dengan kebutuhan ternaknya kan seperti itu. Untuk usia sekian, nah itu nanti dibutuhkan yang proteinnya sekian, yang usia sekian, proteinnya nanti sekian seperti itu. Nah, jumlahnya pun juga harus disesuaikan. Semakin besar ayam itu, nah nanti kebutuhan untuk konsumsi itu juga semakin banyak seperti itu. Biasanya ayam di usia 13 itu akan beda jumlah feed intake ya atau yang dimakan itu dengan umur yang 18. Kalau usia-usia 13 itu paling sekitar 70 gram, 80 gram. Nah, nanti naik lagi usia 14 itu nanti 80 gram sampai 85 gram dan seterusnya nanti usia 27 itu 120 gram seperti itu. Jadi ketika ayamnya kok belum makan sesuai standar itu kita perlu pertanyakan ayamnya sehat atau enggak begitu. Ayamnya bagus atau enggak kan begitu. Next. Kemudian yang selanjutnya manajemen pemeliharaan. Nah, pastikan pemeliharaan ternak itu sesuai SOP yang telah dibuat seperti itu. Nah, biasanya untuk SOP itu tiap kandang punya SOP-nya masing-masing, punya standar operasionalnya masing-masing. Katakanlah, nah untuk SOP seperti nanti ayam kasih makan jam berapa, sama jam berapa seperti itu untuk mengambilin
telur itu jam berapa, seperti itu. Untuk mungkin vaksin itu nanti kapan, nah itu harus ada SOP-nya. Terus untuk bersih-bersih kandang itu kapan, nah itu harus ada SOP-nya seperti itu. Nanti untuk nguras dan yang lain-lain, nah itu dibuatkan jadwal biar nanti pemeliharaannya itu bisa teratur gitu, bisa teratur dan sesuai gitu. Kemudian yang kedua harus disiplin nih, disiplin, rajin dan ulet dalam pemeliharaan ternak kita gitu. Jadi katakanlah sekarang itu kita kasih jam 6 ya, besok itu juga harus jam 6, besoknya lagi juga harus jam 6 kan, seperti itu, jam terus seperti itu. Nah, harus harus rajin ya. Jadi ketika kita ibaratnya dalam kondisi, kita tetap harus harus ngasih makan seperti itu. Kalau kita malas kok kita nggak ngasih makan, nggak mau rajin, ya nanti ayamnya pasti produksinya juga turun seperti itu. Kemudian harus ulet. Nah, ulet di situ tuh kita harus uh, cek ayamnya seminggu sekali atau tiap hari kita pantau terus seperti itu, kurang apa, kita harus bagaimana. Nah itu harus harus mau seperti, harus sering-sering ya, sering-sering masuk kandang seperti itu, untuk untuk melihat kondisi ayam kita untuk itu. Kemudian rawat ternak dengan penuh kasih sayang dan keuletan seperti itu. Jadi ternyata dalam sebuah penelitian itu hewan atau tanaman itu yang mendapatkan kasih sayang, yaitu akan mampu memproduksi dengan baik gitu, mampu lebih sehat kan seperti itu. Bahkan dalam uh, ternak yang sering diunjuk, sering berarti diperilaku diperlakukan dengan baik, dengan tidak baik, itu produksinya beda, hasil hasil telurnya itu juga berbeda seperti itu. Next. Nah, langkah untuk memelihara peternakannya ya. Selanjutnya itu panen dan panen seperti itu. Nah, panen telur dilakukan saat ternak itu sudah dewasa dan siap bertelur seperti itu. Jadi waktu kita ambil bibit itu ayam itu belum bertelur gitu. Usia 13, usia TOC atau usia berapa itu belum bertelur. Kenapa belum bertelur Pak? Kita ambil jadi nanti untuk adaptasi dulu ya. Untuk adaptasi lingkungan ya, adaptasi dengan lingkungan sekitar, nanti biar mengurangi stres seperti itu, stres stres adaptasi kan seperti itu, biar beradaptasi. Nah setelah nanti udah beradaptasi, ternaknya udah dewasa seperti itu, nah nanti baru bertelur. Nah, dewasanya untuk ayam telur itu umur sekitar 18 18 minggu. Nah, 18 minggu itu udah mulai dewasa seperti itu sampai 27. Nah, biasanya nanti puncak dari produksi itu di umur 27. Nah, itu sampai 50 atau berapa. Nah, nanti tergantung pemeliharaannya. Kalau pemeliharaannya bagus, 50 pun masih bisa puncak seperti itu. Kalau pemeliharaannya tidak bagus, mungkin sampai 40 atau 30 gitu, udah turun dari puncak kan begitu. Jadi eh, hal-hal yang lain itu sangat erat terkait satu sama lain seperti itu. Ketika salah satu tidak terpenuhi, nanti kemungkinan letaknya pun bisa mundur atau bisa turun lebih cepat seperti itu dari yang seharusnya begitu. Setelah siap dipanen, telur bisa panen sehari itu 2 sampai 3 kali, atau mungkin kalau yang sering jadi eh, dilakukan oleh peternak itu biasanya ya nanti jam jam 9 itu biasanya udah mulai bisa dipanen jam 9, kemudian ada yang jam 11. Jadi tiap kandang itu punya punya SOP-nya masing-masing lah ya. Punya SOP-nya masing-masing, panennya jam berapa, sama jam berapa, berapa kali. Nah itu tiap peternak, tiap pengusaha itu punya SOP-nya masing-masing. Dan jenengan mau buat pada jam berapa ngambil telur, nah itu monggo gitu. Tentu dilihat dari produksinya ayam kan begitu.
Usia panen biasanya ditentukan umur termasuk dari ternak tersebut. Nah, seperti itu. Nah, awal seperti yang saya katakan tadi, awal bertelur itu umur 18 minggu gitu. 18 terus 20 sampai 27 itu biasanya sudah puncak gitu. Setelah kita panen tentu kita packing ya. Kita packing mau di packing model seperti apa seperti itu. Kalau di pasaran itu kebanyakan di modelnya ada yang peti, itu biasanya ada yang isi 15 kilo, ada yang isi 10 kilo. Nah, ada juga yang pakai X-tray. X-tray itu ada yang pakai apa tuh kertas, kertas yang tebel itu, terus ada yang pakai plastik kan gitu. Jadi plastik ditumpuk seperti itu biasanya nanti isinya 15 kilo atau berapa seperti itu. Nah, beda-beda bahkan di Jawa Tengah atau mungkin Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur itu pun pemasarannya berbeda. Kalau di Indonesia bagian barat itu biasanya pakai kilogram, jualnya itu kilogram. Jadi harga telur itu per kilo itu. Nah, kalau di bagian timur itu biasanya per X-tray gitu loh. Satu X-tray itu isinya 30, nah itu harganya berapa seperti itu. Jadi menyesuaikan kan seperti itu. Kemudian memiliki sistem dan target pemasaran yang akan kita di seperti itu. Nah, setelah kita sudah panen ya, sudah di packing. Nah, tentu karena packing kita dengan telur kita, nah itu sesuai untuk siapa sih kan gitu yang membutuhkan itu siapa seperti itu yang sesuai dengan target kita itu siapa. Nah, kita tentukan seperti itu. Nah, mau mode seperti apa. Nah, nanti kita jual kemana. Nah, itu nanti yang menentukan kita seperti itu. Next. Nah, di sini yaitu kendala yang sering dihadapi peternak yang petelur seperti itu. Nah, yang pertama harga telur yang tidak stabil seperti itu. Jadi telur itu sangat dipengaruhi dengan kebutuhan, kebutuhan dari pasar, kebutuhan dari customer seperti itu. Jadi semakin eh, banyak dibutuhkan, jadi permintaan itu semakin banyak, maka harga akan naik. Tapi ketika barangnya ini terlalu banyak, maka eh, harga akan turun seperti itu. Jadi ketika permintaannya turun, maka harga turun. Atau bisa dikatakan produksinya itu semakin banyak, nah itu harga akan semakin turun gitu. Jadi ini sangat eh, sangat fluktuatif ya. Nah, kadang-kadang tidak bisa diprediksi kapan turun, kapan naik. Nah, ini pentingnya kita punya istilahnya punya dana dana tabungan ya. Dana darurat seperti itu dalam sebuah usaha itu perlu kita buatkan untuk dana darurat, dana cadangan. Nah, biasanya nanti untuk mengcover ketika harga itu tidak bisa menutup BIP kan begitu. Itu harga harga dari produksi telurnya itu kan gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu penyakit pada ayam. Nah, yang namanya makhluk hidup ya, yang namanya makhluk hidup itu pasti biasanya tetap ada yang kena penyakit, ada yang namanya mungkin stres seperti itu. Nah, pada penyakit yang dihadapi itu biasanya bisa senat, terus kemudian Pak ya E. coli dan yang lain-lain. Nah, tentu kita harus menjaga kebersihan dan kita harus pastikan pakan kita bagus kan seperti itu tidak tercemar bakteri-bakteri buruk, bakteri jahat. Kemudian yang agak susah kendalikan yaitu cuaca seperti itu. Nah, biasanya cuaca dalam cuaca pancaroba itu kan bakteri berkembang pesat dan yang sering menyerang ternak itu biasanya pada waktu-waktu seperti itu. Nah, kita bagaimana membangun imun ya, imun ternak itu biar mampu menghadapi bakteri-bakteri tersebut seperti itu. Bagaimana imun dari
ternak itu bisa menjadi kuat kan seperti itu. Nah, untuk meminimalisir datangnya penyakit kan begitu. Tapi ketika penyakit itu udah datang, kita harus tahu apa penyebabnya, kenapa ayam itu sakit. Oh, karena pakannya jelek. Kita kan untuk kita perbaiki pakannya. Oh, karena minumnya bagus atau mungkin mengandung E. coli atau yang lain. Nah, kita harus meminimalisir datangnya E. coli kan seperti itu. Nah, karena mungkin kurang bersih atau apa. Nah, penyebabnya itu harus kita hilangkan dulu ya, harus kita hilangkan dulu sambil kita obati ayamnya gitu. Obati ayamnya eh, supaya ayamnya bisa segera sehat. Ya, kalau kita tahu ayamnya sakit apa, tapi penyebabnya tidak tahu, nah kita obati. Nah, setelah sembuh, tidak lama kemudian pasti dia akan sakit lagi gitu loh. Karena akar dari masalah itu belum selesai kan seperti itu. Itu hanya akan menyelesaikan penyakit pada saat itu, tapi tidak pada penyakit yang selanjutnya kan begitu. Kalau akar dari masalah itu sudah bisa diselesaikan, tentu penyakit insya Allah tidak akan datang lagi yang gitu. Kemudian yang ketiga, persaingan pasar. Nah, tentu yang namanya pengusaha itu pasti uh, ada pesaingnya ya, seperti itu. Tentu ada orang lain yang mau jadi pengusaha juga, sama-sama pengusaha yang bertelur ya, satu dengan yang lain itu punya kebijakannya masing-masing, punya istilahnya value-nya juga masing-masing seperti itu. Nah, untuk menghadapi persaingan pasar, maka kita harus punya value yang tidak dimiliki pesaing kita seperti itu. Value itu apa sih? Yaitu kelebihan kelebihan produk kita yang tidak dimiliki pesaing kita kan seperti itu. Nah, dengan begitu insya Allah nanti tidak akan terjadi uh, crash yang berlebih seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya manajemen kandang dan lingkungan. Nah, yang menjadi kendala kadang seperti uh, bagaimana sih kandang kita kan seperti itu. Kandang kita itu kadang ada yang ibaratnya rusak, ada yang dibenahi, ada yang mungkin lampunya mati atau listriknya konslet atau seperti apa. Nah, itu pun kita harus mencari penyebabnya apa seperti itu. Oh, ini rusak karena sering kena air. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana sih agar ini tidak kena air kan begitu, biar tidak mudah cepat lapuk kan begitu. Nah, akhirnya kita perbaiki kan begitu. Kemudian untuk lingkungan, nah seperti itu. Nah, kadang-kadang ini yang jadi masalah itu ketika kotoran dari ternak itu baunya sampai kemana-mana kan begitu. Nah, bagaimana sih kita mengurangi supaya tidak kemana-mana seperti itu. Nah, biasanya kita bisa dibuat pupuk. Nah, seperti itu. Kemudian diambil, karungin, seperti itu. Nah, kotoran dari ternak itu pun mempunyai nilai jual juga yang cukup bagus kan seperti itu. Tergantung bagaimana kita menggunakannya ya, memanfaatkannya. Ketika kita bisa memanfaatkan dari kotoran itu, tentu dia akan menjadi pupuk untuk tanaman yang lain kan begitu. Tapi ketika tidak bisa dimanfaatkan, maka dia hanya akan menjadi sampah kan seperti itu. Nah, bagaimana tidak bisa tidak menjadi sampah, maka kita harus olahan seperti itu. Kalau tidak harus olah, mungkin harus ada orang lain yang bisa mengolah kotoran ternaknya tersebut. Ya mungkin itu yang bisa saya paparkan, itu yang bisa saya jelaskan untuk teman-teman semua. Ada, ada salah kata, salah ucap. Saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, terima kasih kepada Saudara Projo atas penyampaian materinya. Untuk selanjutnya, ada tambahan materi berupa pemutaran video. Kepada panitia yang bertugas, saya persilahkan.
saya. Dan untuk penahan ayam, nah ayamnya untuk kandangnya ada di atas seperti itu. Ini dekat lahan kacang itu, kita tanamnya kacang. Nah ini ayamnya, ini ayam yang masih muda. Selamat datang di Poultry Farm Green Life. Sekarang kita berada ke kandang ayam petelur. Ayam ini usianya masih relatif muda, yaitu 21 minggu. Untuk wadah pakan kita menggunakan peralon yang dibelah. Setengah lingkaran yang diisi pakal untuk kebutuhan hidup ayam petelur. Untuk minum kita gunakan peralon putih 3/4 dim, dilengkapi dengan nipel untuk minum ayam. Untuk pengecekan nipel cukup disentuh ujungnya saja. Bila air menetes tandanya ada air. Di tempat ini, kami menggunakan kandang sistem baterai. Yaitu ayam-ayam disekat-sekat dan ditata bertingkat. Sehingga mudah dalam pengecekan kondisi ayamnya. Ayam di sini masih relatif muda-muda, sehingga belum mampu bertelur semua. Mereka masih dalam tahap menuju dewasa untuk bisa bertelur. Untuk bisa bertelur dibutuhkan minimal 2 hal. Pertama, kedewasaan kelamin ditandai dengan jengger meran dan besar. Yang kedua, bobot badan harus di atas 1,5 kg agar mampu bertelur. Jadi seperti yang kita lihat di sini, nah ini ada yang udah bertelur dan ada yang belum bertelur seperti itu. Biasanya yang belum bertelur itu ayam-ayam yang jegernya itu masih kecil ya, belum besar, belum merah seperti itu. Nah, dan bobotnya itu belum mencapai 1,5 seperti itu. Jadi untuk mencapai itu tentu nanti kita pacu ya Pak, kita pakai biasanya pakai selenium ya seperti itu biar segera bisa dewasa kelamin kan seperti itu. Di sini kita bisa lihat langsung bagaimana ayam-ayam ini dipelihara. Nah, di sini biasanya kita kasih makan pada pagi jam 6 sama siang jam 2 seperti itu. Nah, untuk minum itu nanti tiap hari selalu ready ya, kecuali waktu kita ngasih vaksin maupun ngasih vitamin seperti itu. Nah, di situ kita bisa tahu, nah itu bak biru dan bening itu tanduan kecil airnya itu dari itu, nah nanti dialirkan ke perawan-perawan tadi. Nah itu ada vitamin yang saya gunakan itu. Nah, air tadi itu mengalir ke perawan-perawan yang putih itu 3/4 dim itu. Nah itu yang jengnya merah, nah itu udah bertelur itu. We put the good in the good.
seperti yang kita lihat ya, ini beberapa bertelur, beberapa belum bertelur. Nah ini proses pendewasaan kan, gitu. Baru tahap belajar untuk bertelur. Selanjutnya kita akan menuju ke kandang untuk yang ayam yang sudah dewasa. Dan nanti di sana kita akan lihat seperti apa ayam yang sudah dewasa. Itu. Nah, di sini itu ada 4 gang ya, atau 4 plot ya, seperti itu. Satu plot itu biasanya sekitar 1000-an, jadi ini kapasitas 4000. Yang kita bisa lihat ya, untuk yang ternak ayam yang udah dewasa itu jinggannya udah besar-besar semua. Nah, bahkan hampir semuanya itu udah bertelur, itu di bawahnya sudah kelihatan telurnya. Nah, makannya pun juga banyak, seperti itu. Kalau di sini ini pakai genting ya, atapnya itu pakai genting. Nah, terus kemudian kandangnya itu relatif tinggi ya, tingginya itu dari tanah ke lantai ini itu sekitar 2 meter gitu. Udah lumayan tinggi. Cuma dari lantai ke Kita berada di kandang atap, ayam petelur yang sudah dewasa. dari lantai ke atap itu sekitar 1,5 sampai 1,7 ya, seperti itu. Jadi kadang-kadang itu kalau tidak hati-hati bisa kena lampu yang ada di atasnya, lampunya seperti itu. Karena jarak lampu dari lantai juga sekitar 1,5. Nah, kita bisa lihat kan bedanya ayam yang masih muda dan ayam yang sudah tua, seperti itu. Itu jengkel masih kecil-kecil gitu. Bobotnya juga masih kecil, makannya juga belum banyak. Kalau yang tua itu makannya udah banyak, kan hampir semuanya bertelur. Jengkelnya pun udah besar kan gitu. Biasanya nanti kalau istilahnya ada penyakit, nah, kita cek dari ayamnya seperti itu, ayamnya berlendir enggak, gitu. Terus lesu enggak, gitu. Kalau di sini kan kita bisa tahu ya ayamnya itu masih sehat-sehat, masih aktif-aktif seperti itu, nggak terlihat lesu, nggak terlihat loyo gitu. Jadi untuk yang di sini itu masih sehat-sehat semua gitu. Untuk pencegahan biasanya nanti seminggu 2 kali atau 3 kali itu semprot security kan gitu, untuk meminimalisir datangnya penyakit. Di situ ada stop kontak, di situ kita untuk lampu itu kita pakai timer ya. Nanti hidup jam 5, jam 9, nanti hidup lagi jam
4 nanti mati jam 6 seperti itu. Jadi lampu itu berfungsi untuk istilahnya untuk menstimulasi Pakan. hormon pembentukan telur kan. Sekarang kita menuju gudang. Nah, di sana itu ada penggiling jagung. Jadi di sini itu kami sistemnya pakai semi mixing atau semi buat sendiri lah gitu, seperti itu. Nah, tadi itu buat giling jagung itu ada timbangan, itu ada konsentrat. Nah, di sana itu ada jagung. Nah di situ nanti dekat penggiling jagung itu biasanya digunakan untuk nyampur pakan ya. Buat nyampur pakan, nah, dicampur di situ, dikasih jagung atau konsentrat, terus kemudian obat-obatan, vitamin seperti itu. Gimana, gimana nih teman-teman semuanya, video dan juga presentasinya dari Saudara Projo. Sangat menarik bukan? Memasuki sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya dan mau tahu lebih lanjut terkait wirausaha ayam petelur yang dilakukan oleh Saudara Projo, teman-teman boleh banget nih langsung raise hand. Atau kalau jika tidak bisa di kolom chat ya teman-teman. Oh iya, kita juga ada hadiah yang menarik nih bagi teman-teman yang bertanya dan juga membuat story Instagram yang menarik akan mendapatkan reward. Untuk story Instagramnya itu jangan lupa juga untuk tag Instagram KSI ya. Yuk teman-teman yang mau tanya bisa langsung raise hand atau bertanya di kolom chat. Nah, ini ada salah satu teman kita yang bernama Latifah, izin bertanya, sebagai wirausahawan pemula pasti banyak lika-likunya dalam menjalankan usaha, ada untung dan ruginya. Bagaimana sih cara menyiapkan mental yang kuat dan planning yang baik sebagai wirausahawan yang baru memulai dan ternyata hasilnya tidak untung, tapi malah rugi? Terima kasih. Kepada Saudara Projo bisa untuk dijawab. Oke, jadi untuk pemula ya, pemula. Nah, itu yang pertama ya tentu siapkan telinga kita ya. Dalam artian di sini itu selama itu nasihatnya baik ya kita terima, selama itu ibaratnya kurang baik ya nggak usah dipedulikan gitu. Jadi kita kadang emang perlu yang namanya eh, tidak dipedulikan. Kadang-kadang kita itu kebalik ya, ada nasihat itu tidak dipedulikan, terus ada omongan kata orang yang entah itu dari mana itu malah kita pedulikan kan seperti itu. Jadinya itu tidak bisa membuat kita tambah semangat, justru malah tambah down kan seperti itu. Jadi ketika ada yang mau ngomong jelek-jelekin kita apa, ngatain kita apa, atau teman kita bicara apa, ya terserah. Mereka mau bicara apa, mau ngomong apa, mau komentar seperti apa, ya itu hak mereka dan kita nggak perlu mempedulikannya seperti itu. Beda lagi ketika ada nasihat seperti itu, nasihat yang baik dalam artian yang memotivasi kita, mungkin ngasih evaluasi, mungkin ini baiknya begini, ini seperti ini. Nah,
seperti cut, bagus lagi kalau ada tentor ya. Tentor itu nanti juga bisa memotivasi kita ya, memotivasi kita supaya kita lebih semangat ya. Selain kita minta istilahnya saran atau mungkin kekurangan kita apa, nah kita juga bisa curhat ini seperti apa, bagaimana, seperti itu. Nah, tentu tentor akan memotivasi. Yang namanya tentor itu dikatakan berhasil ketika murid didiknya itu sukses, kan begitu. Nah, untuk mensukseskan tentu tentor itu pasti akan mengasih semangat ya, mengasih support ya untuk murid didiknya, kan begitu. Jadi eh, kita itu tidak terlalu, ibaratnya terlalu baper lah ya. Jangan baperan, jangan keeran lah. Mau orang berkata apa ya silahkan saja. Selama itu baik ya kita dengarkan, kita melakukan. Tapi kalau itu kurang baik, nah itu kita lupakan saja. Itu lupakan saja. Nggak perlu diingat yang buruk-buruk, itu nggak perlu diingat-ingat. Nah, kesalahan kita itu kadang dosennya nerangin itu nggak dipedulikan, tinggal tidur. Ketika temannya ngomong berarti apa ya, nih jelek-jelekin kita, besok sampai rumah masih diingat-ingat. Nah, itu kadang-kadang kebalik ya. Yang harusnya diingatkan apa yang eh, pembelajaran yang diterangkan, kan seperti itu. Bukan omongan orang yang diingat-ingat, kan seperti itu. Jadi eh, kita harus siap ya, siap dengan apa yang kemungkinan yang terjadi ya. Jadi jangan jangan menyerah hanya karena orang berkata A, orang berkata B. Nah, kemungkinan yang kedua itu rugi. Udah berusaha, udah maksimal, nah itu rugi. Ya, yang namanya pengusaha itu pilihannya pasti ada dua. Dia kalau tidak untung ya dia rugi, kan begitu. Nah, bagaimana untuk menghadapi itu semuanya? Nah, itu perlu yang namanya seperti uh, berjiwa besar ya. Berjiwa besar itu perlu seperti itu ya. Saya uh, katakan saja ya, waktu saya memulai itu saya nggak mengambil laba sebesar pun lah ya, ibaratnya dari apa yang usaha yang saya lakukan itu bahkan selama setahun itu saya nggak menghitung laba saya berapa. Hitung-hitung itu buat biaya pendidikan ya. Yang namanya berwirausaha jadi pengusaha itu tuh ada pendidikannya. Salah satunya pendidikannya yaitu kegagalan tadi gitu loh. Dari kegagalan itu kita dididik, oh, kita ada yang keliru gitu. Kita ada yang salah, kan seperti itu. Wong kita sekolah S1, sekolah yang ibaratnya mau jadi cari lowongan pekerjaannya saja biayanya juga mahal. Kira-kira kita kuliah itu habis berapa juta itu? Berapa juta seperti itu? Berjuta-juta kan? Itu pun belum tentu nanti setelah lulus kuliah pun itu berhasil, kan seperti itu. Emang pendidikan itu pendidikan itu istilahnya cukup banyak tenaga, banyak waktu, banyak uang, kan seperti itu. Tapi kita harus bisa terima. Eh, Kalau gini, kalau dalam kegagalan itu kita berhenti, selesai semuanya di situ. Tapi ketika kita gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi, nah suatu saat sukses itu pasti kita capai gitu. Kalau pernah seseorang itu mengatakan begini, ketika kamu masih muda, habiskanlah masa gagalmu, kan seperti itu. Ketika masa gagalmu itu habis, maka kesuksesan itu yang akan kamu miliki nanti gitu loh. Ketika kita berhenti, kita mundur, ya sudah selesai gitu loh. Semuanya selesai gitu. Tapi ketika kita gagal, kita bangkit lagi, kita berjuang lagi, kita gagal, kita bangkit lagi, kita berjuang lagi. Nah, insya Allah nanti akan bisa sukses gitu loh. Perusahaan-perusahaan yang besar, pengusaha yang hebat, mereka tidak lepas dari namanya kegagalan. Mereka pasti punya masa gagalnya mereka masing-masing ya, seperti itu. Saya kasih saja ya, Pocari ya. Pocari itu dulu itu nggak ada yang mau gitu lah sama produknya Pocari ya, yang seperti itu. Kemudian air mineral ya, awal mula air mineral itu dicemooh sama orang-orang. Jualan kok air,
Air di mana-mana ada kok dijual seperti itu. Siapa sih yang mau belian gitu? Nah, lama-kelamaan kan selain dia dicemooh, dia juga apa ada yang mau belian seperti itu? Nggak ada. Pertama-tama jual air mineral tuh nggak ada yang mau beli, bahkan sampai mungkin berapa tahun, sekian tahun seperti itu nggak ada yang mau beli. Laba apa rugi? Ya rugi lah. Banyak perusahaan-perusahaan besar itu nggak serta merta mereka langsung untung, itu nggak nggak ada ceritanya. Jadi mereka pasti mengalami yang namanya kondisi jatuh, kondisi bangkrut kan seperti itu, kondisi ibaratnya rugi. Nah, itu pasti mereka mengalami kan seperti itu. Jadi ketika rugi, uh, ketika kita ibaratnya bangkrut, ya bangkit lagi gitu, ya bangkit lagi dengan potensi, dengan apa ya, dengan yang kita miliki tentunya ya. Untuk seorang pemula tentu kondisi seperti apa sih yang kita miliki. Nah, kita gunakan semaksimal mungkin seperti itu. Oh ya, ya mungkin itu dulu ya untuk yang pertanyaan yang pertama. Mungkin ada feedback untuk pertanyaan yang pertama? Nggak ada? Kalau nggak ada, nanti kita lanjutkan untuk pertanyaan yang selanjutnya, kedua. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, saya izinkan kepada Muhammad Ramadan Widayawan. Bisa silahkan menyampaikan pertanyaannya. Pagi Mas, izin bertanya Mas. Untuk memelihara ayam petelur, apakah ada cara memelihara? Bentar. Sudah saya chat Mas. Izin bertanya Mas, untuk memelihara ayam petelur, apakah ada cara memelihara agar tidak bau Mas ketika kita merawat di kota Mas? Dan untuk modal usahanya minimal menyiapkan dana berapa ya Mas? Ada lagi atau itu dulu? Itu dulu ya. Itu saja Kalau, Mas. Hah? Itu dulu. Itu Atau aja ada Mas, lagi? itu dulu. Oke. Untuk di kotanya, untuk di kota itu, untuk pemeliharaan di kota itu sebenarnya bisa, tapi tentu modalnya agak banyak. Kenapa? Karena yang pertama di kota itu ya panas ya, panas, terus kemudian nanti lingkungannya padat penduduk kan begitu, padat penduduk. Jadi itu mungkin lebih baik pakainya close house. Nah, kalau kita pakai close house itu nanti biaya kandangnya itu sangat besar kan seperti itu. Bagaimana kita menyiapkan fan-nya, menyiapkan terpal kan seperti itu. Ada bisa, tapi biayanya yang cukup mahal kalau untuk proses di tengah kota ya. Kalau saran saya ya mungkin cari di pedesaan, atau mungkin di tengah hutan, atau di tengah perkebunan. Nah, itu mungkin lebih bagus. Kalau di kota ya nanti bisa 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 sampai MM-an, tinggal berapa kapasitas yang mau kita pelihara kan seperti itu. Berapa kapasitas yang untuk pelihara. Untuk kandang normal, untuk kandang bukan close ya, untuk kandang normal kapasitas 1.000 itu sekitar dibutuhkan sekitar 200 juta seperti itu. Tergantung, kalau nanti cuma 100, nah itu yang mungkin bisa lebih murah seperti itu. Tergantung nanti kita mau buat berapa dulu kan begitu. Nanti buat berapa dulu, nanti ada hitung-hitungannya kan begitu. Yang jelas nanti kalau mau buat kandang close, dibuat close itu pun bisa. Peternakan ayam petelur dibuat close itu pun bisa. Nah, nanti dengan close kan eh, ternak bisa lebih nyaman walaupun cuaca di luar, tapi di dalam nanti tetap bisa dingin. Itu yang pertama. Yang kedua, eh,
bau dari kotoran itu pun bisa dipulihkan kan seperti itu, bisa langsung langsung diterbangkan lewat uh, fan-nya itu, blowernya yang seperti itu, kayak gitu. Terus kalau mau menghilangkan bau sebenarnya ada sih kayak istilahnya, apa itu namanya, bahan bahan organik non organik atau bahan kimia ya, itu ada seperti itu. Nah, disemprot, nah itu nanti baunya hilang seperti itu pun bisa. Kalau yang pernah saya terapin itu saya kasih H2O2, nah itu nanti bisa berkurang baunya kan seperti itu. Kalau enggak ya nanti pakai sejenis starter lah ya. Starter itu nanti untuk mendekomposisi ya. Jadi nanti biar bisa jadi kompos dan bisa jadi pupuk kan seperti itu. Ya, jadi nanti uh, monggo nanti jenengan ibaratnya mau pilih yang seperti itu. Nah, kira-kira nanti kalau mau buat di kota, nah nantilah ukuran berapa kan seperti itu. Ukurannya berapa, kemudian nanti mau dibuat sistem seperti apa kan gitu. Mungkin ada feedback dari Mas siapa tadi? Mas Rama ya. Mas Rama Iya, mungkin Mas. ada feedback ya? Gimana? Sudah, Mas. Itu aja, Mas. Terima kasih, Mas. Oh ya, Iya, oke. Mas. Next. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Rain Nurdania. Mas Projo, apakah harus mengurus izin begitukah untuk membuat kandang ayam? Secara kan bau dan berisik. Satu lagi Mas, boleh spill-kah budget membuat kandang seperti di video tersebut? Caranya berapa? Ya, jadi untuk mengurus izin nanti tergantung kapasitas dari ternak kita. Jadi selama masih di bawah 5.000 itu sebenarnya tidak perlu izin kan seperti itu. Kalau udah di atas 5.000 dan biasanya nanti per daerah itu beda-beda seperti itu. Kalau izinnya mau dibuat di awal pun lebih bagus kan seperti itu. Untuk izinnya dibuat di awal mungkin nanti dilengkapi sekalian, nah itu lebih bagus kalau mau dibuat ini. Tapi kalau masih di bawah 5.000 biasanya masih tidak masalah, itu masih boleh kan begitu. Tergantung nanti peraturan daerahnya seperti apa ya. Pemda terutama ngoten, terus kemudian ya yang namanya kandang kan tentu ayam itu pasti mengeluarkan feses ya. Mengeluarkan feses itu yang namanya bau kan tetap wajar, tetap pasti ada. Bagaimana tergantung kita nanti mengelolanya ya. Yang namanya ayam berisik itu kan ya juga biasanya ada waktu-waktu tertentu, tidak setiap hari ayam itu berisik ya. Apalagi kalau yang jelas eh, bukan hanya ayam ya, manusia dan yang lainnya pun ketika dia lapar pasti dia juga akan berisik kan seperti itu, kan membuat masalah yang sendiri tentu dengan caranya masing-masing kan begitu. Jadi pada waktu tertentu juga ayam itu nggak selalu berisik ya, apalagi waktu tidur malam. Nah itu hanya tenang, ayam juga diem seperti itu. Nah ketika ada bahaya atau mungkin ada sesuatu yang tidak normal, nah itu biasanya mengeluarkan alarmnya yang berisik, petok-petok atau seperti apa. Jadi ketika ayam berisik itu tandanya ayam itu sebenarnya sedang berkomunikasi dengan pemiliknya, dengan kita, gitu, memberitahu itu. Ada ini loh, karena bahasa kita dan bahasa ayam itu berbeda. Maka yang kita dengarkan cuma petok-petok kan seperti itu. Padahal sebenarnya dia itu mau ngomong, cuma bahasanya berbeda. Jadinya yang kita dengarkan
cuma berisiknya. Tapi kalau ayam itu berisik karena dia merasa terganggu, itu justru ayamnya sehat gitu loh. Apalagi nanti ketika ada orang yang masuk, orang yang tidak dikenal, kok ayam itu diem saja, berarti ayam itu dalam masalah kan gitu loh. Seperti itu. Oh ya, untuk budget ya, budget pembuatan kandang, ya seperti yang saya sampaikan tadi, pada normalnya itu sekitar 150 sampai 200 juta lah ya untuk 1.000 ekor. Tergantung nanti model kandangnya seperti itu. Mungkin bawahnya mau dicor atau pakai kayu, pakai besi, atau nanti pakai bambuan seperti itu. Nah, untuk kandang si ayam itu ada dua. Ada yang pakai bambu, ada yang pakai kawat kan seperti itu. Kalau pakai bambu itu bisa lebih murah ya. Bisa lebih murah ya kalau semuanya bambu dan kayu. Nah, itu mungkin ya sekitar 60 lah, 60 atau 70 atau 100. Nah, itu 1 juta, 100 juta seperti itu. Nah, kalau lebih dari itu ya mungkin bisa lebih, tergantung bahannya sebenarnya. Tergantung bahan dan harga di tempat itu kan, beda tempat kan biasanya beda harga. Kalau kisaran ya yang paling murah ya sekitar sekitar 50 lah ya. 50 untuk 1.000 ekor ya. 50 juta untuk 1.000 ekor kurang lebih yang paling murah kan seperti itu. Kalau yang agak mahal ya dua 200 atau mungkin sedangkan ya 75 seperti itu, atau 100. Nah, itu baru baru kandangnya saja kan begitu. Baru kandangnya saja. Kalau kandangnya saja yang paling murah mungkin 50 bisa. Kalau yang bagus ya bisa sampai 100, bisa sampai 200 juga, tergantung nanti modelnya seperti apa. Kalau modelnya besi semua sampai atas kan mahal itu. Kalau kayu semua nanti lebih murah. Seperti itu kalau budget, seperti itu. Monggo ada yang lainnya atau ada feedback, monggo. Ada feedback ya? Ya, monggo tanya. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir dari Guru Aji. Sebelum bertanya, saya ingin memberikan opini dulu dan memohon jika dalam opini saya terdapat kesalahan dan dapat dikoreksi. Dalam berwirausaha atau berbisnis, tentunya seorang pengusaha harus melek terhadap dunia politik karena kunci di percepatan kejayaan pengusaha itu bisnis dan politik pasti keterkaitan. Mengapa demikian? Karena bisnis tanpa politik hanyalah tangan kecil yang mudah terombang-ambing oleh kebijakan dan regulasi. Nah, terkait dengan kebijakan pemerintah yang akan datang bahwa akan diadakan makan gratis apabila kita sebagai pengusaha ayam petelur yang akan menghadapi kebijakan tersebut, jika mana harga kebutuhan dan sistem produksi peternakan ayam petelur atau HPP seakan melonjak tinggi dan harga penjualan tidak ikut naik atau tidak stabil, bagaimana langkah yang harus dilakukan? Karena di sisi lain, biaya terbesar di ayam petelur merupakan biaya pakan yang hampir 70%. Mungkin bisa dijawab, Mas. Yang namanya kebijakan politik itu kan tetap berpengaruh ya kepada rakyat. Yang namanya peraturan kan rakyat kan seperti itu. Bukan hanya pengusaha yang kena sebenarnya. Karyawan pun bisa kena, tergantung kebijakan apa yang pemerintah keluarkan kan seperti itu. Contohnya saja tapera, nah, itu kan ya juga semuanya kena kan, gitu. Nah, bagaimana dengan menyikapi hal itu? Apalagi ini ada makan siang gratis ya. Sebenarnya itu malah menjadikan apa ya? Menjadikan peternak itu eh, mitra ya, mitra pemerintah malahan. Ya kita kalau jenengan tahu itu pemerintah kan mengadakan PKH ya. Kalau
PKH. Nah, PKH itu telurnya itu diambilkan dari pengusaha yang petelur, dari peternak-peternak ayam petelur kan seperti itu. Waktu pemerintah itu mau membagikan PKH, harga telur justru naik gitu, bukan turun ya, naik gitu. Kenapa? Karena pemerintah membeli dari pengusaha-pengusaha yang petelur dalam negeri yang seperti itu. Nah, dengan begitu kan itu akan berdampak positif kepada pengusaha yang bertelur. Nah, apalagi kalau nanti mau buat makan siang gratis ya. Nah, itu telurnya diambilkan dari mana dulu kan pertanyaannya seperti itu. Nah, kalau telurnya diambilkan dari peternak ayam petelur, pasti itu akan menaikkan harga telur di pasaran kan seperti itu. Kan itu waktu pemerintah ngambil itu kan permintaannya pasti banyak. Permintaannya pasti banyak. Ketika permintaannya banyak, harganya pasti akan melonjak kan seperti itu. Jadi eh, semuanya itu tergantung ya, semuanya itu tergantung bagaimana pemerintah itu menjalankan tugasnya kan seperti itu. Kalau kalau yang kemarin kan seperti itu. Nah, nah ini nanti untuk kebijakan ya kita lihat seperti apa nanti kebijakan untuk makan siang gratis dan yang lain gitu. Nah, kalau umpama telurnya diambilkan impor ya, seumpama saja ini telurnya dijadikan impor, terus produksi harga di pasaran pasti turun ya kalau diambilkan impor kan gitu, turun. Nah itu nanti kita harus bisa bertahan dengan cara apa ya, dengan HPP seolah-olah tidak menutup ya seolah-olah gitu. Seperti yang saya sampaikan kita harus punya dana cadangan gitu ya, dana cadangan yang kita siapkan seperti itu. Nah kalau enggak nanti kita olah telur kita sendiri dengan produk yang lain kan seperti itu, yang ibaratnya bisa memenuhi pasar kan seperti itu. Yang namanya telur itu kan dibutuhkan banyak orang dan bisa dibuat apa saja kan seperti itu. Nah, nanti mungkin bisa dibuat kue atau yang lain atau bagaimana begitu. Atau dari manajemen kita seperti itu atau kita mungkin nanti bisa membangun kerjasama ya, kerjasama kontrak kerjasama dengan klien kita gitu dengan harga yang kita sepakati kan seperti itu. Seperti itu. Jadi intinya eh, selama yang dibeli itu produk dalam negeri, insya Allah pengusaha itu juga tidak akan banyak dirugikan seperti itu. Ya mungkin itu sedikit dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan ke MC. Baik, terima kasih kepada Saudara Projo atas jawaban-jawaban yang keren-keren ini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut, bisa dikirimkan ke grup karena keterbatasan waktu. Karena sesi tanya jawab sudah berakhir, maka akan dilanjutkan dengan closing statement. Kepada Saudara Projo, apabila ada salah satu dua kata yang ingin disampaikan, saya persilahkan. Oke, untuk closing statement ya. Jadi untuk yang masih muda-muda, yang ibaratnya belum banyak tanggungan, maka semangatlah, fighting gitu loh. Berusahalah jadilah seorang pengusaha gitu. Mumpung masih muda, berjuanglah hingga berdarah-darah. Habiskan masa gagalmu, habiskan masa tidak keberuntunganmu, sehingga hari tua itu kita dipenuhi dengan keberuntungan. Gitu. Jangan berhenti belajar, jangan berhenti mencari pengalaman, karena dari situ kita bisa tahu, bisa menjadi lebih bagus dan bisa menjadi lebih sukses seperti itu. Salam semuanya, semoga kita semuanya bisa sukses semuanya. Baik, keren banget nih closing statement dari Saudara Projo. Terima kasih pada Saudara Projo atas closing statement dan juga materi yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Selanjutnya adalah penyerahan sertifikat kepada narasumber kita hari ini.
Kepada panitia yang bertugas, saya persilahkan. Eh, baik, saya mewakili teman-teman panitia mengucapkan terima kasih kepada Mas Ahmad Projo atas ilmu dan pengalaman yang telah dibagikan kepada kami rekan-rekan panitia dan peserta yang hadir pada kegiatan kali ini. Ini ada sebuah sertifikat uh, buat Mas Projo sebagai kenangan. Oke. Oke, terima kasih untuk semua panitia KSI yang telah mengadakan acara ini sehingga berjalan lancar. Semoga tidak ada kendala atau masalah yang terjadi di belakang nanti seperti itu. Untuk sertifikat saya terima terima dengan terima kasih. Ya, mungkin sekian dari saya. Baik, karena seluruh rangkaian acara sudah terlaksana dengan baik, maka akan berlanjut pada acara terakhir kita pada hari ini, yaitu penutup. Namun, sebelum kami tutup acara pada hari ini, akan dilakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Untuk seluruh panitia, dimohon mempersiapkan diri, dan kepada panitia yang bertugas, saya persilahkan. Kepada teman-teman semuanya, dimohon untuk on cam ya. Dua, dua, tiga. Untuk ketiga, ya. Tak terasa, acara Biskuit 2024 pada hari ini telah selesai. Semoga acara pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya, Salsabila Yulia Rahmitasari, selaku Master of Ceremony, mewakili seluruh panitia yang bertugas, menyampaikan mohon maaf atas perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan, dan kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman sekalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya teman-teman untuk reward dan juga story-nya mungkin bisa di-upload habis ini. Sampai bertemu di Biskuit 2025. Terima kasih teman-teman semua.